Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dorinori Salted Tank. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen nuangin Dorinori Coral Care dulu ke akuarium gue. Sebentar. Oke, ini cairannya. Kita tuangin dulu. Kita tuangin cairan kental. Mana ada 5 mili 5 mili buat tank 100 kali 40 kali 40 atau 160 liter kurang lebih. Aduh, nggak mau fokus lagi. Ini cairan kentalnya. Oh, pas 5 mili. Langsung aja kita biur. Oke, udah kita kasih coral care biar makin jos gandos warna-warna koralnya dan grow-nya atau pertumbuhannya. Dan selanjutnya jangan lupa buat pasang lensa Dory lens. Set. Oke, pas ya, udah nggak burem. Oke, kita back to the topic. Jadi topik kali ini ada beberapa yang pengen gue bahas. Ini penting sih. Yang pertama itu treatment gue beberapa ada yang gagal. Satu, treatment ini nih, torch anemone yang di depan mati. Kedua, kolang-kaling kembang merah gue juga mau mati. Nah, itu semua bukan kesalahan treatment yang gue lakukan atau pemberian dosing yang berlebihan atau yang kurang yang gue berikan, tapi karena faktor X. Nah, faktor X-nya itu apa? Kita bahas dari torch coral dulu. Torch coral ini, tuh, lu lihat kan? Dia kan meleleh. Dimakanin tuh sama ikan-ikannya. Pas banget. Nah, jadi tuh pas gue abis ngefresh si torch anemone ini dari yang anemone hijau ungu, gue taruh sini kan. Nah, terus dia tuh pinggir-pinggirnya banyak lumut. Nah, karena banyak lumut itu, dia tuh ditotol-totolin sama ikan. Istilah kata, ente kadang-kadang ente. Nah, istilah kata, dia baru aja gue frag, masih stres terus langsung ditotol-totolin gitu. Pinggir-pinggirannya itu yang berlumut sama ikan. Jadi dia gagal adaptasi. Nah, faktor kedua juga, kalau koral itu bercabang, yang cabangnya satu masih sehat tapi yang satu sakit, itu yang sakitnya itu masih bertahan. Kenapa? Karena dari cabang yang masih sehat itu dia tetap lancar dalam penyerapan nutrisi-nutrisi di air. Ya kan, jadi walaupun koral yang sakit itu nggak bisa nyerap nutrisi dengan baik, dia tetap dapat suplai dari cabang temennya itu sebelahnya yang masih sehat kayak gitu. Jadi itu bisa jadi faktor pendukung biar koral tuh tetap bisa bertahan gitu. Dan karena ini gua frag, dia jadi tinggal satu mata. Jadi dia benar-benar bertahan semaksimal mungkin sendiri. Dan ketika dia lagi berusaha untuk bertahan hidup, dia diganggu oleh ikan-ikan di akuarium gue ini udah pada rakus banget sama lumut. Jadi udah benar-benar ada lumut sedikit ditotolin. Lu lihat akuarium gue bersih banget dari lumut. Lumut di pasir maupun di dinding-dinding. Noh, itu sebelah sini itu lumutnya udah bersih. Tadinya mah coklat banget. Ini cuman efek kamera jadi masih agak coklat. Sebelah sini apalagi nih? Deket, wave maker gue aja bersih, men. Itu karena ikannya udah pada rakus makan lumut. Apalagi ada botana kuning asli ya kan, dia doyan banget sama lumut. Kayak gitu. Jadi akhirnya ini bakalan gue ganti kayaknya koralnya sama
torch anemon warna kuning atau hijau nantinya. Dan terkhusus si kolang-kaling kembang ini, dia matinya itu karena gagal adaptasi. Nah, gue saranin buat kalian para pemula, jangan pernah menggunakan pasir Bali nih, pasir Bali sebagai pasir buat reef tank kalian. Kenapa? Karena pasir Bali itu emang dia kalau kena wave maker nggak bakal berterbangan, tapi dia banyak banget debu gitu, banyak banget debunya. Kalau misalnya ikan itu notolin pasir atau gesek-gesekin badan ke pasir, itu efek debunya parah banget. Dan untuk tipe koral yang nggak bisa kena debu itu salah satunya kolang-kaling kembang. Pirgun juga nggak bisa, pirgun. Terus Pirgun, kolang-kaling kembang. Gue baru 2 itu sih pengalaman gue. Sisanya gue nggak tahu ya. Mungkin kalian yang udah berpengalaman kalian bisa cek. Tapi untuk beberapa koral lain kayak tuh babut, karang kuku, cendol, goniopora, polip, senia, semuanya, torch anemon, akar bahar, seroja, pagoda, sama si lobo, itu dia nggak masalah walaupun kena pasir berterbangan gitu. Tapi buat si kolang-kaling kembang, entah kenapa ini jadi bermasalah buat dia. Makanya kalau misalnya kalian mau piara kolang-kaling kembang, kalian pasirnya mending pakai bongkahan karang yang keras. Jadi dia tuh ikan juga nggak bisa gesek-gesek, nggak sampai berdebu gitu akuarium kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kalian mau bikin reef tank nih, buat kalian yang belum bikin reef tank, saran dari Dorinori, jangan kalian gunakan pasir Bali, kalian gunakan aja pecahan karang jahe. Itu bagus banget sih. Kalau misalnya ada kesempatan bikin tank lagi yang baru, pasti Dorinori pakainya bongkahan pecahan karang jahe. Dan nanti baru strateginya persis kayak gini, pakai chamber belakang kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa tadi gue ngedosing coral care-nya pompa gak gue matiin? Ya karena biarin aja gitu, terserah. Kalau misalnya mau kalian matiin, tapi gue nggak gue matiin, tapi skimmer gue matiin. Lihat itu skimmer mati, nggak ada suara kan, nggak berisik, biasanya berisik. Skimmer gue matiin, tapi sebenarnya itu bukan gue matiin guys, tapi lagi rusak pompanya. Dan nanti gue mau kirim ke orangnya biar nanti dibenerin. Orangnya udah konfirmasi ke gue, dia mau ngatasin katanya permasalahannya itu. Nah, jadi itu dia guys, kita tuh harus tahu jadi nggak semua koral bisa kita masukin ke akuarium kita. Sesuaikan habitatnya kayak gimana, kayak gitu. Terus juga buat kalian mungkin kalau tank-tank yang high tech ya kalian bisa aja, karena kan dananya juga banyak. Contoh juga kalian jadi bisa nge-mix LPS, SPS kayak gitu kan. Tapi buat gue sih lebih suka LPS ya daripada SPS. Tapi sejujurnya lebih mudah SPS daripada LPS loh. Kenapa? Karena SPS itu kuncinya yang penting big 3 trace element aman gitu, nggak swing. Kalau swing dia nggak bisa. Tapi kalau LPS dia lebih swing dikit bisa, karena dia penyerapannya nggak banyak. Tapi tingkat kesulitannya tuh sebenarnya lebih sulit LPS guys. Kalian boleh tanya para river senior, pasti bilangnya sama kayak gue. Karena gue sendiri dapat dari grup WA yang gue bangun, gue bikin bareng-bareng sama temen-temen gue. Dan rata-rata mereka bilang kayak gitu, SPS lebih mudah daripada LPS. Kayak gitu guys. Nah, kali ini gue pengen ngebongkar juga tentang lampu, tentang koral gitu. Ada satu kunci yang jarang banget dibahas di channel-channel lain, kecuali di Dorinori Salted Tank. Makanya gue, ini sih parah sih, lu tuh harus subscribe sih. Ini info penting banget buat kalian.
Ya mungkin kalian udah tahu, cuman kurang merhatiin gitu. LPS itu kuncinya kenapa gue tetap bisa grownya gede-gede kayak gini dengan filtrasi gue seadanya, karena gue menggunakan lampu dengan 10.000 Kelvin. 10.000 Kelvin gue pakai 2, jadinya 20.000 Kelvin kayak gitu. Nih, kelihatan gak sih? Nah, gue tuh pakai 2 lampu aquascape yang 10.000 Kelvin dan 1 lampu celup yang warna full biru kayak gitu. Terus gue cuman pakai kipas itu. Kipas itu yang gak gue tembak langsung ke akuarium, tapi suhu ini tuh 2930, masih tetap hangat. Nggak masalah. Kenapa gue bilang nggak masalah? Karena coral tuh akan beradaptasi dengan kondisi tank kalian. Yang penting jangan berubah-ubah ya. Coral itu bahkan beradaptasi dengan tank kalian. Coral gue ini udah akuarium gue ini udah berjalan 6 bulan. 8 November kemarin itu genap 6 bulan. Sekarang OTW 7 bulan. Kayak gitu. Nah, sekarang gue juga pengen ngasih tahu, kita bongkar-bongkaran aja. Botana biru gue masih bertahan. Dia tuh sebetulnya belum mau makan di tank gue, dia cuma notol-notolin batu aja. Tahu nggak kenapa dia masih bisa hidup? Dia tuh 2 hari pertama sehat, hari ketiganya WS full WS, hari keempatnya velvet, dan sekarang udah bersih dari noda-noda membandel. Tuh, kalian bisa lihat di minggu kemarin ini udah sekitar semingguan si Bobby-nya tanpa makan. Jadi untuk Bobby itu sendiri, Bobby itu walaupun udah ikan, bukan Bobby aja ya, semua ikan walaupun udah melet, kalau air kalian jelek pasti mati. Pasti mati. Nggak mungkin nggak, maupun kalian nyari yang udah sebulan di pedagang udah mau melet kalian beli, pasti mati kalau air kalian jelek. Tapi kalau misalnya kalian beli ikan belum mau melet, kalian masukin ke akuarium yang airnya bagus, itu ikan pasti sehat, pasti bisa bertahan dan bisa belajar makan di akuarium itu. For your information, gue beli Botana kuning asli belum mau makan pelet, Naso Padang juga belum mau makan pelet, Bobby pun juga belum mau makan pelet. Terus dia makan apa? Gue kasih nori. Dan sekarang gue juga punya angguran merah, biarin dia makan angguran merah itu. Gue cuman kasih nori buat si Botana ini. Dan terakhir update, gue itu baru beli cacing kering buat predator sama cacing beku. Dan mereka awalnya cuman dimakan terus dilepehin lagi, tapi hari ketiga setelah gue kasih makan, dia udah mau makan cacing beku sama cacing keringnya. Tapi buat Bobby sendiri dia belum mau makan, dia masih pilih-pilih. Dietnya gue juga belum tahu apa, tapi dia masih makanin lumut-lumut di dead rock. Kayaknya itu sih yang bikin dia masih bertahan, si Bobby ini juga. Tuh, kayak gitu guys. Jadi hari ini info banyak banget yang gue kasih ke kalian. Kenapa? Karena gue pengen kalian itu bisa nge-reef, terutama buat para pelajar ya. Gue tuh pengen bukan cuma pengusaha atau yang udah kerja yang bisa main reef, tapi gue juga pengen pelajar-pelajar tuh bisa nge-reef. Karena dari nge-reef itu bisa nge-healing sendiri gitu buat kalian. Kayak gue masih mahasiswa, gue bisa ngebangun reef di kamar gue. Ini gue posisi di kamar, kelihatan gak sih? Ya pokoknya ini gue di kamar deh. Nah jadi akuarium gue ini di kamar, kayak gitu. Makanya gue channel ini tuh dibangun buat nunjukin ke kalian kalau akuarium air laut itu nggak mesti mahal, nggak mesti repot. Asalkan kalian tahu kuncinya dan caranya dan tipikal apa yang kalian pelihara, kayak gitu. Kalau misalnya kalian high tech sekalipun tapi kalian nggak ngerti tipikal apa sih yang kalian pelihara, kalian asal pelihara aja. Kata orang harus begini, tapi kalian nggak paham sama yang kalian pelihara, pasti mati. Tapi ketika kalian paham dengan apa yang kalian pelihara, dengan seminimal mungkin equipment yang kalian pakai, tapi karena kalian ngerti, pasti kalian bisa sukses buat nge-reef. Kayak gitu guys.
Nah, balik lagi. Si Bobby ini bisa bertahan ya karena gue bukan mau sombong, tapi gue mau ngasih tahu air di akuarium gue ini matur, bagus. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Yaitu si Bobby masih bisa bertahan walaupun dia nggak mau makan, masih susah makannya gitu, masih notol-notolin detrok doang. Tapi ya udah, kita lihat sama-sama gimana nanti perkembangannya di channel Dorinori Salted Tank. Jadi gue cuman dosingin aja tuh terus coral care biar akuarium gue makin matur. Gue 2 kali seminggu sih gue kasih 5 mili di hari Minggu abis WC sama hari Rabu kemarin, kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja buat updatean kali ini. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena cuman channel Dorinori Salted Tank yang ngupas tuntas ngebongkar habis trik-trik air laut gitu, ya kan? Iya sih kayaknya. Nah, jadi kalian yang mau ikutin treatmentnya, kalian bisa cek toko hijau sama toko oranye di deskripsi di bawah. Tapi buat lensa koral, alhamdulillah udah habis. Terakhir dibeli sama Om Krisna dari Bali. Terima kasih banget Om Krisna. Jadi nanti next kita baru restock lagi, mungkin agak lama ya, mohon maaf. Dan buat coral care sendiri itu sisa 2 piece, dan nanti restock lagi, nunggu bahan bakunya datang juga, kayak gitu. Terima kasih banget buat yang udah dukung, yang udah support, yang udah mau bantu channel Dorinori Salted Tank berkembang. Terima kasih banyak banget. Dan gue juga pasti bakal ngasih feedback ke kalian dengan edukasi, trik and tips akuarium yang udah gue jalanin sendiri. Nggak mungkin dong gue ngebacot, oh caranya begini, terus gue ngasih tahu akuarium gue acak adul, berantakan. Mana ya, bullshit dong. Teori lu nggak bener, berarti akuarium lu aja hancur. Ngapain lu ngebilangin orang? Tapi gue ngebuktiin dengan akuarium gue sendiri. Nih akuarium gue bisa, caranya gimana, kayak yang udah gue sering kasih tahu kalian di episode sebelumnya juga. Ya ini gue udah ngebuktiin ke kalian tanpa bullshit sedikit pun, kayak gitu guys. Jadi gue pengen ngasih feedback ke kalian juga yang udah bantu support, like, comment, and share, subscribe. Dan terima kasih, bantu terus subscribe-nya biar cepet rame ya kan, biar banyak juga yang makin tahu channel Dorinori Salted Tank. Dan see you next time, bye bye.